Shalom, para pecinta sabda Allah. Manakah yang lebih mudah? Bertanya atau menjawab? Saat masih menempuh pendidikan di bangku kuliah dahulu, dosen saya pernah mengajukan pertanyaan tadi kepada kami, anak didiknya. Saat mendapati pertanyaan ini, kami berusaha untuk menjawab dengan menentukan salah satu pilihan sambil menyertakan alasannya. Akhirnya, dosen itu pun menjawab pertanyaannya sendiri dengan berujar bahwa menjawab itu lebih mudah daripada bertanya. Alasannya, mereka yang menjawab terlebih dahulu telah memiliki pertanyaan sebagai dasar untuk menggali ilmu. Tetapi mereka yang bertanya kadang harus memintal ide sendiri lewat suatu proses berpikir yang keras untuk merumuskan pertanyaan. Sebagai contohnya, si dosen berujar bahwa banyak penemuan baru dapat terjadi karena berawal dari pertanyaan. Maka peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan, sungguh benar adanya. Betapapun bertanya itu sulit, kita mesti bertanya agar kita memperoleh jawaban yang tepat dan berguna bagi kita. Akan tetapi, bagaimana jadinya jika kita bertanya, tetapi sebenarnya kita telah memiliki jawaban? Itu namanya menguji atau mencobai. Para pecinta sabda Allah, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Kisah Injil ini didominasi oleh aksi saling bertukar tanya antara Yesus dan para imam kepala serta pemuka bangsa Yahudi. Inti dari pertanyaan yang dipertukarkan adalah soal kuasa. Asal dari kuasa Yesus menjadi tema pembuka dalam momen bertukar tanya ini. Berhadapan dengan pertanyaan tersebut, Yesus tidak segera menjawab. Alasannya bukan karena ia tidak mau menjawab, apalagi tidak tahu jawabannya. Tetapi ia paham bahwa pertanyaan ini cuma sekedar untuk menguji atau mencobainya tanpa punya pengaruh yang besar terhadap keyakinan penanya. Mereka bertanya bukan untuk meneguhkan iman mereka atau menjawabi kerinduan hati mereka akan Allah, tetapi mereka bertanya untuk mencari celah baru yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan Yesus. Sejatinya mereka tidak butuh jawaban. Karena itu Yesus tidak mau membahasakan jawaban yang jelas akan pertanyaan mereka. Karena sekali lagi mereka bertanya untuk menjebak Yesus. Secara bijak, Yesus menanggapi pertanyaan mereka dengan balik bertanya tentang keyakinan mereka akan permandian Yohanes Pembaptis. Kuasa manakah yang digunakannya? Dari surga
atau dari manusia. Dilema pun melingkupi mereka. Tiap jawaban punya konsekuensi yang menyudutkan posisi mereka. Apapun jawaban yang akan mereka pilih, membuktikan bahwa mereka bukan orang beriman. Padahal mereka menyandang status sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja, bila borok diri ini terbuka, maka kemunafikan mereka terpampang jelas dan mereka kehilangan pamor. Sungguh, kejadian itu sangat memalukan. Sehingga untuk mencari jalan aman, mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Iman digadai untuk suatu kenyamanan fana yang dibangun di atas tipu muslihat. Niat hati mereka ingin menjebak Yesus. Namun, apa daya jika Yesuslah yang berhasil menyadarkan mereka bahwa mereka sendiri terjebak dalam perangkap egoisme. Mereka harus segera berbenah diri. Karena itu, para pecinta sabda Allah, bertanya perihal iman tidak ada salahnya jika bertujuan untuk meneguhkan iman yang kita miliki atau mempertanggungjawabkannya. Seringkali yang menimbulkan masalah adalah bertanya untuk tujuan membanding-bandingkan, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal iman itu butuh dihayati, bukan dipertandingkan di meja judi atau arena sabu. Santo Yohanes dari Salib, seorang mistikus Karmel dan pujangga gereja yang kebajikan hidupnya diperingati pada hari ini, dapat kita jadikan sebagai teladan. Semasa hidupnya, ia amat sering mempertanyakan kehadiran Allah dan kuat kuasa Allah. Dalam salah satu karyanya, Madah Rohani, ia menuliskan, "Kemanakah engkau bersembunyi, hai kekasih, serta meninggalkan aku mengeluh dan mengaduh? Engkau lari bagaikan seekor rusa setelah melukai aku. Aku keluar memanggilmu, namun engkau telah pergi." Ia bertanya demikian bukan ingin menyalahkan Allah, tetapi dari karyanya tadi ia ingin menyatakan bahwa tanpa Allah ia bukan apa-apa. Inilah iman yang sejati. Tuhan memberkati.